Assalamualaikum Nanda, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, Nanda, di pertemuan kali ini Nanda akan mengingat kembali materi yang pernah Bunda jelaskan, yaitu tentang teks narasi sejarah. Nanda pasti pernah mendengarkan cerita-cerita mengenai misalnya kemerdekaan Indonesia, tentang kedatangan Jepang, tentang kedatangan Belanda, tentang kerja paksa Rodi, kerja paksa Romusha, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu merupakan teks narasi sejarah, yaitu teks yang menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, ya, karena dia namanya juga teks narasi sejarah, sehingga yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kalau di masa depan berarti bukan sejarah ya namanya. Nah, Nanda, penting untuk kita untuk mempelajari teks narasi sejarah. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari teks narasi sejarah? Tentunya bukan hanya untuk mengetahui bagaimana sih teks narasi sejarah itu, bagaimana cara menulisnya, apa saja yang diceritakan, tapi kita juga dapat mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Misalnya, kita dapat mencontoh sikap persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan oleh para pejuang kemerdekaan ketika di masa penjajahan dahulu. Bagaimana tekad mereka yang sangat besar untuk memerdekakan Indonesia. Nah, tapi kita juga dapat mempelajari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu agar tidak kita ulangi di masa sekarang. Misalnya, di sejarah Islam kita sudah belajar di Perang Uhud. Kalau di Perang Uhud kan awalnya kaum muslimin itu sudah akan menang ya, hampir menang. Tapi karena ketidakαμanahan pasukan pemanah yang tidak yang tidak mendengarkan perintah Rasulullah agar tetap berdiam diri di atas bukit, maka pada akhirnya kaum muslimin itu kalah. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat memetik hikmah bahwa ketidakαμanahan itu ternyata akan mendatangkan kesengsaraan. Jadi, sebagaimana kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya gitu. Nah, oleh karena itu, yuk kita mulai pelajari bagaimana sih cerita-cerita yang terjadi di masa lampau melalui teks sejarah ini atau teks narasi sejarah ini agar kita juga dapat menjadi bangsa yang besar. Oke Nanda, kita mulai pembelajarannya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Untuk mengawali pembelajaran di pertemuan kali ini, silakan Nanda membuka buku paket bahasa Indonesia halaman 84, lalu bacalah teks berjudul Awal Kedatangan Bangsa Belanda. Nanda bisa menjeda dulu video ini ya, jadi silakan Bunda beri waktu dulu agar Nanda dapat membaca teks tersebut dengan saksama. Nah, teks yang tadi Nanda baca itu juga termasuk dalam teks narasi sejarah. Mengapa termasuk ke dalam teks narasi sejarah? Karena teks tersebut menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang diceritakan adalah peristiwa kedatangan Belanda. Begitu ya, Nanda? Nah, teks narasi sejarah juga memiliki informasi penting di dalamnya. Informasi tersebut dapat kita temukan dengan cara menanyakan. Menanyakan apa? Menanyakan 6 hal. Yang pertama adalah apa? Yang kedua adalah di mana? Yang ketiga adalah kapan? Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Keenam aspek tanya atau kata tanya tersebut dapat Nanda persingkat lagi nih, supaya mudah diingat menjadi adik Simba. Bunda ulangi ya, adik Simba. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bunda akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, apa? Apa adalah kata tanya yang fungsinya untuk menerangkan sebuah peristiwa, benda, atau keadaan. Jadi kalau di dalam teks narasi sejarah biasanya menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Lalu
kata tanya di mana berfungsi untuk menerangkan sebuah tempat. Jadi, misalnya di dalam suatu teks narasi sejarah, di mana peristiwa itu terjadi, nah berarti jawabannya adalah jawaban yang berhubungan dengan tempat. Lalu ada kata tanya kapan. Kapan adalah kata tanya yang berfungsi untuk menerangkan waktu. Selanjutnya, siapa? Siapa adalah kata tanya yang fungsinya untuk menerangkan orang, tokoh, atau pelaku. Lalu, kata tanya mengapa, fungsinya adalah menerangkan alasan atau sebab. Terakhir, kata tanya bagaimana adalah kata tanya yang fungsinya menerangkan cara atau perbuatan, lalu bisa juga akibat suatu tindakan yang diceritakan dalam teks narasi sejarah tersebut. Sekarang kita coba bahas ya dari teks narasi sejarah di halaman 84 yang sudah Nanda baca. Judulnya Awal Kedatangan Bangsa Belanda. Kapan Belanda pertama kali datang ke Indonesia? Jawabannya di dalam teks tersebut disebutkan pada tanggal 22 Juni 1596. Lalu, siapa yang memimpin armada Belanda datang ke Indonesia? Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa armada yang memimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Lalu, di mana Belanda mendarat setelah berlayar selama 14 bulan? Jawabannya, di Pelabuhan Banten. Apa yang dilakukan Belanda kepada rakyat Banten? Yang dilakukan Belanda kepada rakyat Banten adalah meminta mereka untuk menyediakan lada tanpa mau membayarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap penduduk Banten kepada Belanda? Di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa awalnya rakyat Banten atau penduduk Banten itu menyambut mereka dengan baik. Namun pada akhirnya mereka mengusirnya karena perbuatan Belanda yang semena-mena terhadap rakyat Banten. Terakhir, mengapa orang Belanda semakin banyak yang datang saat datang kedua kalinya ke Indonesia? Jawabannya, karena Belanda bersikap ramah daripada sebelumnya, sehingga mereka diizinkan untuk berdagang oleh rakyat Banten. Nah, Nanda, melalui 6 aspek tanya atau kata tanya tersebut, yaitu adik Simba, kita dapat menggali informasi penting yang terdapat di dalam suatu teks narasi sejarah. Bahasan Bunda mengenai teks narasi sejarah sudah selesai. Semoga semuanya dapat dipahami oleh Nanda ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Bunda di Edmodo. Tetap semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.